Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ada sabda kebenaran firman Tuhan yang boleh menuntun kehidupan kita pada saat ini, terambil dalam Mazmur 85 ayatnya yang kelima. Pulihkanlah kami ya Allah, penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hatimu kepada kami. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, siapapun kita dan bagaimanapun keberadaan hidup kita pada saat ini, kita pasti mengalami yang namanya sakit hati. Ketika kita dikhianati oleh teman kita, ketika kita dikhianati oleh sahabat kita dikhianati oleh saudara kita, dan bahkan kita ditinggalkan oleh orang yang kita cintai dan lain sebagainya. Ketika sakit hati itu kita simpan dalam hati kita, dalam pribadi kita, maka ketika datangnya malam, kita akan tidak tidur dengan baik. Kita akan tidak tidur dengan nyenyak. Bahkan ketika kita melakukan setiap aktivitas keseharian kita, maka tidak ada sukacita yang kita rasakan. Tidak ada damai sejahtera dalam diri kita. Tidak ada ketentraman dalam diri kita. Tetapi yang ada ialah kekacauan pikiran kita atau ketidaknyamanan dalam diri kita. Lebih bagus sakit gigi daripada sakit hati. Apakah saudara sekalian lebih memilih sakit gigi daripada sakit hati? Siapapun kita, pasti kita tidak memiliki dua-duanya. Bagaimana kalau yang merasakan sakit hati adalah Tuhan? Dan kenapa Tuhan sampai sakit hati? Ini semua adalah ulah bangsa Israel, bangsa yang menjadi pilihan Tuhan, bangsa yang diberkati oleh Tuhan, tetapi mereka mengenyam kebaikan Tuhan dan mengkhianati dalam hal berhala, sehingga mereka berpaling kepada ilah-ilah lain yang menyakiti hati Tuhan. Sehingga Daud berdoa kepada Tuhan agar Tuhan mengampuni mereka, agar Tuhan bebaskan mereka dari setiap belenggu-belenggu dosa mereka, agar mereka layak di hadapan Tuhan. Di dalam Alkitab dinyatakan bahwa orang yang melakukan penyembahan berhala dan berpaling kepada ilah-ilah lain yang menimbulkan sakit hati Tuhan, maka Tuhan akan menghukumnya dari keturunan ketiga sampai kepada keturunan keempat ketika mereka tidak bertobat. Tetapi ketika mereka bertobat dan berpaling kepada Tuhan, maka setiap kutukan dan setiap hukuman kepada keturunan ketiga dan keempat akan terputus. Saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, jangan pernah kita samakan sakit hati kita dengan sakit hati Tuhan. Karena sakit hati Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan adalah Allah yang cemburu, bahwa Tuhan adalah Allah yang membenci setiap dosa. Karena dosa adalah kekejian bagi Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya, apakah dalam hidup kita pada saat ini kita masih hidup dalam berhala? Berhala di sini tidak hanya merujuk pada suatu objek atau benda yang memiliki gaib atau patung, tetapi segala sesuatu yang menyimpang dari kehendak Tuhan adalah berhala. Kita dapat melihat pada zaman modern sekarang atau zaman milenial berbagai berhala yang menyimpang dari kehendak Tuhan. Yang pertama ialah berhala hawa nafsu. Kita dapat baca dalam Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, banyak orang berpikir bahwa hawa nafsu adalah hal yang wajar. Tetapi jika hawa nafsu menjadi hal yang utama dalam hidupnya, maka merujuk pada sebuah penyembahan berhala. Hawa nafsu di sini diartikan segala sesuatu atau keinginannya yang harus dipenuhi. Dan yang kedua ialah berhala cinta manusia. Kita dapat baca dalam Yohanes 4 ayat 18. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suami. Dalam hal ini engkau berkata benar. Saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan,
Pasti semua orang percaya memiliki keluarga. Jika suami mencintai istrinya, begitu pula istri mencintai suaminya, itu adalah hal yang wajar. Tetapi yang menjadi tidak wajar ialah jika rasa cinta mereka melebihi rasa cinta mereka kepada Tuhan, maka itu akan merujuk pada penyembahan berhala. Berhala yang ketiga ialah berhala penerimaan. Kita dapat baca dalam Matius 10 ayat 37. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Saudariku yang diberkati oleh Tuhan, ini adalah menjadi hal pembelajaran bagi kita yang takut kehilangan akan saudara kita, anak kita, atau orang tua kita. Ingatlah bahwa Tuhan adalah Sang Pencipta dan Dia memiliki hak sepenuh dalam hal ciptaannya. Ketika Dia mengizinkan segala sesuatunya di dalam hidup setiap manusia. Ketika kita kehilangan orang tua mungkin, ketika kita kehilangan saudara kita mungkin, anak kita dan lain sebagainya. Ingatlah, kita harus tetap mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, dalam segala laku kita. Berhala yang keempat ialah berhala prestasi. Kita dapat lihat dalam 1 Korintus 8 ayat 1. Tentang daging persembahan berhala, kita tahu kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan memberikan kemampuan, keterampilan, talenta kepada kita. Tetapi ada kalanya talenta yang dititipkan Tuhan dalam hidup kita, kita menggunakannya sebagai hal-hal yang tidak mempermuliakan nama Tuhan, sehingga di situ kita menjadi sombong. Tetapi di sini Tuhan mau mengajak kita lewat sabda kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana kita menggunakan setiap keterampilan, talenta, dan kemampuan kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan berhala yang kelima ialah berhala harta. Kita dapat baca Kolose 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu pencabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, siapa manusia yang tidak menginginkan uang? Siapa manusia yang tidak menginginkan harta? Hal ini bahwa ketika kita memiliki harta atau uang, itu bukan soal berhala, tetapi cinta kepada uang. Sehingga di sini merujuk pada kita untuk berhala. Adalah bagian dari berhala ketika kita sudah cinta harta. Dan hal yang berikut ialah berhala tradisi. Markus 7 ayat 9. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, berhala yang terakhir ini adalah berhala cinta diri sendiri. Hal inilah yang kita tidak pernah sadari dalam kehidupan kita, sehingga banyak orang di luar sana yang memberontak terhadap orang tua mereka. Banyak orang di luar sana yang tidak pernah berterima kasih terhadap orang lain. Dia tidak mempedulikan orang lain. Dia mengkhianati orang lain dan lain sebagainya. Ia mengutamakan hal-hal yang merujuk pada cinta akan diri sendiri, yang walaupun ia tahu bahwa itu adalah hal yang menyimpang dari Tuhan. Maka dari itu, sebagai orang percaya, marilah kita merendahkan diri sehingga kita tidak hidup dalam berhala. Dan yang kedua ialah marilah kita membaca akan kebenaran firman Tuhan. Kita memahami itu sehingga kita tidak pula merujuk pada ilah-ilah lain atau hal-hal yang menyimpang kepada perintah Tuhan. Dan yang ketiga ialah marilah kita melakukan akan setiap sabda kebenaran firman Tuhan yang mempermuliakan nama Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati dan menolong untuk kita semua. Amin.